Oke, ya, mohon maaf ya, terpending sebentar. Selanjutnya adalah pemeriksaan masuk kepada pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik ini, seperti yang saya sampaikan tadi, itu kita lakukan alurnya itu ya. Jadi supaya kita nggak lupa dan juga menyeluruh. Jadi pemeriksaan yang kita lakukan itu lengkap, gitu ya. Misalnya dimulai dari area yang terluar gitu ya dari tubuh dengan melihat area kulit dan kuku. Nah, apa yang kita deteksi pada pemeriksaan kulit? Misalnya adanya cyanosis. Oh ya, cyanosis ya. Jadi kelihatan pucat ya, sangat pucat pasir putih ya gitu terlihat. Bahkan untuk kulit yang hitam sekalipun ini akan terdeteksi ya. Jadi pucatnya itu cenderung kekuningan gitu. Kemudian rambut ini pada anak mengkomunikasikan bahwa anak bisa mengalami gangguan nutrisi gitu ya. Ya kita bahas satu-satu dulu. Tadi ada icterus. Icterus itu apa? Kekuningan ya pada anak ataupun pada remaja akibat adanya gangguan bilirubin ataupun gangguan proses metabolisme hati. Kemudian adanya eksema ya, jadi gangguan kulit seperti gatal-gatal, bentol-bentol ya, berisi cairan. Nah, ini nanti ada secara dermatologinya ada diagnosisnya gitu ya. Kemudian pucat, adanya eritema, ya eritema juga guratan-guratan kemerahan ya, kemudian makula, papula, vesicula. Nah, kalau sudah begini ini adalah bentol-bentol yang berisi cairan, pustula, kemudian ulkus. Ya, ulkus ini kondisi luka atau gangguan pada kulit di mana yang bentol tadi sudah pecah. Nah, kemudian akhirnya timbul pus ataupun nanah ataupun luka ya, sehingga disebut ulkus. Kemudian turgor, ya, kelembapan, odem, ya, ini bisa kita lihat pada kulit anak ataupun bayi yang menunjukkan komunikasi adanya masalah atau gangguan pada kesehatan. Kemudian pemeriksaan kuku apa yang kita lihat? Ini tadi yang pertama ya, dari warnanya. Jadi warna kuku juga bisa mengkomunikasikan dari kondisi fisiologis anak, yaitu misalnya saja kalau dia pink segar berarti kondisi nutrisi dan oksigenasinya bagus. Tapi kalau dia kuning keputihan ya itu berarti pucat ya, oksigenasinya kurang atau darah merahnya juga kurang. Kemudian bentuk dan keadaan kuku, misalnya kuku yang cenderung cembung atau cekung, nah biasanya relatif berhubungan dengan masalah paru dan jantung. Tetapi kuku yang cenderung cembung dengan ukuran yang normal, biasanya tidak ada permasalahan pada pencernaan ataupun fisiologis tubuh lainnya. Kemudian jika dideteksi kuku kelihatan rapuh, kemudian pecah-pecah, nah itu juga mengkomunikasikan bahwa anak kekurangan zat-zat tertentu di dalam kebutuhan nutrisi utamanya. Ya, misalnya salah satunya adalah Fe, zat besi juga yang mensuplai sel darah merahnya, kemudian juga vitamin D ya, dan vitamin lainnya dan mineral lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi itu bisa mengkomunikasikan. Kemudian pemeriksaan rambut tadi ya, saya mengatakan bahwa pada anak dari pertumbuhan rambut itu bisa kita nilai bagaimana nutrisinya. Kalau rambutnya jarang-jarang atau rapuh, ya, kemudian tipis, mudah rontok, itu semuanya bisa menunjukkan bahwa dia kurang gizi. Kalau nggak percaya, coba perhatikan nanti ambil satu contoh anak yang mengalami gizi buruk. Nah, anak dengan gizi buruk ini cenderung mengalami rambut yang gampang rontok, mudah patah, kemudian tipis gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan kelenjar getah bening. Pada pemeriksaan kelenjar getah bening, caranya adalah dengan mempalpasi daerah leher, ya, kedua leher ya. Biasanya area lateral medial tenggorokan ya, atau kerongkongan. Nah, kiri dan kanan. Itu kita raba apakah ada pembengkakan. Kemudian ketiak ya.
pada ketiak area media lateralnya juga, kemudian inguinal, selang kanan, di situ kita akan lihat. Di mana di sini normalnya pembekakan tersebut kurang dari 10 mm. Apabila lebih berarti tubuh mengkomunikasikan kalau kita sedang atau anak tersebut mengalami infeksi. Infeksi apa? Tentunya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Next. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Head to toe-nya mulai ya masuknya dari kepala ya dengan cara mengukur lingkar kepala, fontanelnya dicek kalau bayi apakah cekung dan menonjol. Nah, kira-kira siapa yang tahu nih untuk mengukur fontanel dengan orientasi cekung atau menonjol, kira-kira itu menunjukkan apa ya? Misalnya ini biasanya terjadi pada bayi. Ya. Kalau misalnya fontanelnya teraba cekung ataupun cembung, ya, cekung berarti legok ke dalam gitu ya. Kalau menonjol berarti cembung. Apa artinya? Siapa yang tahu? Silakan kita diskusi. Ayo, siapa yang tahu salah juga nggak masalah ya. Karena kan kita sedang diskusi ya. Silakan nggak ada ya? Berbicara tentang fontanel atau fontanel bayi atau ubun-ubun bayi, biasanya bicara tentang dehidrasi atau rehidrasi ataupun kondisi asupan cairan. Dari sini akan tergambar kalau cekung biasanya sudah mengalami dehidrasi ringan, sedang hingga berat, ya. Tentunya disertai dengan tanda-tanda gejala lain, misalnya mukosa bibir kering, anak rewel, tidak mau minum dan sebagainya. Nah, jadi ini penting di. Ibu maaf Ibu, suaranya tidak terdengar Ibu. Tes 1 2 dicoba. Masih sangat kecil Ibu, maaf. Oke. Tes 1 2 dicoba. Ibu maaf Ibu, mungkin ada kendala di handset atau earphone Ibu. Jadi suaranya kadang besar kecil gitu Ibu. Tes 1 2 dicoba. Kedengaran? Baik, sudah terdengar jelas. Maaf Ibu, terdengar Ibu. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, jadi saya ulang tadi bahwa pemeriksaan fontanella atau fontanel ubun-ubun bayi ini sangat penting untuk menilai status rehidrasi anak ya, yaitu menilai kebutuhan cairannya apakah tercukupi. Nah, jika cekung ya biasanya bayi dinilai mengalami dehidrasi ringan sedang hingga berat. Kebanyakan memang usia balita atau bayi ini tidak disadari ya, khususnya bayi mengalami dehidrasi tanpa disadari oleh orang tua gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi ini juga bisa dilakukan prokes pada ibu-ibu yang mempunyai balita. Kemudian pada wajah, nah pada wajah bisa dilakukan pemeriksaan secara objektif apakah wajahnya simetris atau tidak, apakah mengalami pembengkakan atau tidak. Sedangkan pada mata, visus atau ketajaman penglihatan ini bisa dilakukan pada anak yang lebih besar, sedangkan anak bayi biasanya refleks dan rangsang cahaya saja. Kemudian secara anatomis kita lakukan pemeriksaan kelengkapannya, misalnya dengan melihat yang putih, yang hitam dari mata, kemudian bola kecil hingga bintik kecil pada mata ya, yaitu sklera dan kornea, palpebra dan konjungtiva ya, kelopak mata, kemudian pupilnya ya mengalami miosis, midriasis. Nah, ini juga berhubungan dengan kesadaran dan juga hidrasi pada anak. Kemudian kelenjar lakrimalisnya seperti apa, lensa dan otot-otot mata. Nah, kesemuanya ini bisa kita
lakukan pemeriksaannya secara general. Nah, kelenjar lacrimalis ini adalah kelenjar yang mengatur air mata. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu pada anak ditemukan anak tidak bisa mengeluarkan air mata. Sehingga ini berpengaruh juga terhadap kondisi fisiologis kesehatannya. Bayangkan bagaimana namun tidak bisa mengeluarkan air mata karena adanya kelainan pada kelenjar lacrimalis. Oke, next. Oke, kemudian kita melakukan pemeriksaan pada telinga bagian luar dengan memeriksa daun telinga dan liang telinga. Ya, apakah simetris? Apakah daun telinga sempurna? Kalau bentuk macam-macam ya, ada yang caplang istilahnya ya, ada yang kecil gitu. Tetapi apakah kelengkapannya normal gitu ya daun telinganya? Kemudian masuk kepada tengah. Biasanya ini nanti kita lakukan pemeriksaan dengan bantuan alat seperti senter kecil ya, atau namanya oftalmoskopi ya, dengan melakukan pemeriksaan ke dalam liang telinga untuk lihat membran timpaninya atau gendang telinganya, kemudian tulang telinga atau mastoideusnya. Nah, kita lalu melakukan pengecekan fungsi pendengarannya. Nah, pada bayi dan anak ini bisa dilakukan dengan melakukan rangkap suara. Misalnya membunyikan kerincingan dari mulai di hadapan hidungnya, kemudian geser ke kiri dan ke kanan, sambil memperhatikan respon anak apakah dia melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian setelah itu, kalau misalnya tiba-tiba kita bunyikan di sebelah kiri atau kanan telinga, apakah anak berespon? Ibu, maaf Ibu, izin konfirmasi lagi Ibu. Maaf dipotong, suara Ibu kecil lagi Ibu. Waduh, tes 1, 2. Baik, sudah terdengar jelas Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, ya berarti headsetnya ini ya. Nah, jadi kita bisa melakukan pemeriksaan telinga dengan menggunakan alat yang namanya oftalmoskopi tadi ya. Mulai dari telinga luar, tengah, dan dalam. Kemudian dari telinga turun ke hidung ya. Tadi mata sudah, nah sekarang hidung. Nah, di hidung kita melakukan pemeriksaan bisa dengan alat yang tadi, kemudian diubah sedikit nanti kita lihat di laboratorium ya, sehingga disebut rhinoskopi. Nah, jadi kita bisa melihat dengan bantuan cahaya alat tersebut, melihat isi lubang hidung kita, ya, bagaimana apakah serumennya banyak. Begitu juga tadi di telinga, apakah bulu-bulunya ada, ya. Kemudian kita melihat apakah tertutup dengan kelenjar sehingga kita mengetahui bahwa anak sedang mengalami flu misalnya ya, atau peradangan. Kemudian pada mulut, setelah hidung, mulut, nah kita lakukan mengecekkan pada apakah mengalami makroglossia atau mikroglossia, yaitu lidah yang pendek atau lidah yang terlalu panjang. Sehingga ini nanti berkaitan dengan kemampuan bicara. Kemudian di dalamnya ada gigi, maka sekaligus kita lakukan personal hygiene. Kalau pada bayi, sesuai dengan usianya kita akan melakukan pengecekan pertumbuhan mulai dari gigi susu. Sebentar ya. Baik Ibu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pemeriksaan lanjut ya.
pada faring dan laring ini cukup kita melihat secara umum saja dengan keadaan faring dan laring, yaitu tenggorokan. Nanti alat bantunya dengan menggunakan sudut lidah ya, atau tong spatel. Nah, ketika kita melihat ini dengan cara menekan lidah bagian belakang, maka kita akan melihat tenggorokan, sisi faring dan laringnya apakah mengalami peradangan dengan melihat warna ya, dan juga jaringan yang ada di sekitarnya. Kemudian lanjut kepada pemeriksaan leher ya, dengan cara menekan vena jugularis. Kemudian tiroidnya. Nah, itu nanti ada pada area leher untuk menilai apakah ada permasalahan pada sistem pernapasan dan juga sistem sirkulasinya. Nah, tekanan vena jugularis ini sebenarnya biasanya pada orang dewasa, namun pada anak remaja ataupun pada anak sekolah jika ditemukan hipertensi dini, nah ini akan ada kelainan pada tekanan vena jugularis ya. Kemudian begitu juga dengan tiroid atau kelenjar tiroid. Apabila ada kelainan hormonal, maka ada pembesaran share screen yang ada di sini. SD hilang ya. Ibu maaf Ibu, tadi terkendala sinyal Ibu. Sekarang sudah bisa Ibu. Oke, silakan di share ulang. Baik Ibu. Sekarang apakah sudah terlihat Ibu share screen-nya Ibu? Bisa. Oke. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan area dada ya. Nah, pada dada ini sama, kita menerapkan prinsip IPAP ya, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, kita melihat dulu nih, inspeksi dulu ya. Pertama yang kita lihat adalah bentuk, adanya pembesaran atau tidak, kesimetrisan, dan gerakan dada. Adanya deformitas atau tidak. Deformitas itu adalah kelainan bentuk ya. Kemudian atau tidak adanya penonjolan pada iga ataupun sela iga dada, adanya pembengkakan atau tidak. Oke, bentuk-bentuk dada itu ada berbagai macam ya. Ada yang disebut dengan funnel chest atau terjadinya hipertrofi adenoid berat sehingga sternum pada bagian bawah dan iga itu masuk ke dalam, terutama saat inspirasi. Oke, kemudian pigeon chest ya, sesuai dengan namanya, dada merpati ya, sternumnya menonjol keluar disertai penekanan ventrikel pada konstokondral. Jadi bayangkan aja itu burung merpati ya, dadanya membusung ke depan gitu. Kemudian barrel chest ini biasanya identik dengan penyakit asma ataupun penyakit emfisema, yaitu penyempitan yang terjadi pada saluran alveolus dan bronchus paru-paru, sehingga di sini terjadi bunyi ya pada saat orangnya bernapas. Nah, ini bentuknya bulat seperti tong dengan sternum. Sternum itu tulang yang ada di bahu ya, yang ke depan, yang menonjol. Nah, sternumnya terdorong ke depan dan iga-iganya horizontal. Jadi iga itu tegak ke atas gitu ya. Horizontal itu lurus sejajar gitu ya. Vertikal yang tegak ke atas. Jadi iga-iganya lurus. Seharusnya kan enggak ya. Dari atas setelah sternum itu akan miring sekian derajat. Kita bayangkan tengkorak gitu ya, skull itu. Nah, namun pada barrel chest ini iganya sejajar, lurus gitu. Oke, next.
Ya, selanjutnya pemeriksaan paru-paru. Kita lihat juga ya. Jadi pada dada bisa dilakukan pemeriksaan paru-paru dengan melihat pengembangan dada, adanya kelainan pada dinding dada bagian luar. Ya, misalnya ketika bernapas, itu tadi ya, tidak simetris naik turunnya. Nah, ini akan dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk menentukan apakah ada kelainan pada paru-paru ataupun sistem pernapasan. Kemudian melakukan palpasi ya dengan kedua telapak tangan, ini melihat apakah dalam kondisi simetris ataupun asimetris. Jadi apakah sejajar atau tidak sejajar. Di sini akan kita lakukan pengecekan selanjutnya kita lakukan vokal fremitus atau meraba getaran dinding dada dengan cara kita minta pasiennya bersuara atau menyebutkan suara yang bervokal konsonan ya, misalnya R yang ada getarannya ya, seperti itu. Kemudian meditasi subtil terkumpul sehingga terdengar krepitasi di bagian paru-paru. Nah, ini bisa kita lakukan pemeriksaan dengan auskultasi. Kemudian selanjutnya perkusi ya, dengan melakukan pengetukan ya dengan menggunakan jari-jari tangan. Nah, bunyinya yang kita lihat biasanya bunyi normal itu disebut dengan sonor atau bunyi normal ya ketika kita melakukan pengetukan. Kemudian selanjutnya adalah bunyi redup atau peka, di mana di sini ketika kita melakukan pengetukan terdapat suara yang padat gitu ya. Mungkin pneumonia atau atelektasis. Nah, ini jadi penyakit yang akibat infeksi bakteri ataupun kuman yang lainnya. Kemudian ada bunyi hipersonor atau timpani, di mana di sini volume udara paru bertambah sehingga bunyinya hipersonor atau timpani terlalu nyaring. Nah, bisa disebut sebagai penyakit dengan emfisema atau pneumotoraks. Nah, nanti teman-teman bisa cari contohnya di ini hipersonor atau timpani seperti apa gitu ya. Nah, silakan nanti cari, ada di YouTube. Okay, next. Nah, kemudian melakukan pemeriksaan auskultasi tadi, suara napas, apakah vesikular, bronkial, ya, kemudian amforik, mirip tiupan pada botol kosong. Nah, bisa dicoba ya seperti apa. Kemudian coccygeal breath sound. Nah, itu suara yang terputus-putus tidak terus-menerus. Terjadi baik saat inspirasi menarik napas ataupun ekspirasi membuang napas. Kemudian terjadi metamorphosing breath sound, yaitu suara awal yang halus kemudian mengeras, dan vesikular yang berubah menjadi bronkial. Ya, jadi suara vesikular itu berubah menjadi bronkial. Nah, ini juga bisa ada contohnya di YouTube ya untuk jenis-jenis suara pernapasan. Next. Nah, selanjutnya adanya suara nafas tambahan atau suara yang tidak normal atau abnormal. Misalnya suara ronki basah, di mana adanya cairan di dalam saluran nafas ketika dilalui oleh udara maka akan terdengar ronki ya. Kemudian wheezing karena adanya penyempitan jalan napas, biasanya ini terdengar saat ekspirasi. Kemudian krepitasi yaitu membukanya alveoli sehingga ketika bernapas ada suara krepitasi. Kemudian pleural friction rub yaitu gesekan pleura, di mana pleura mengalami pembesaran dan juga terinfeksi sehingga pada rongga pleura itu mengalami suara friction rub, jadi seperti gesekan ya. Nah, ini juga bisa kalian lihat. Kalau mau tahu, anak yang rajin pasti mau tahu lah ya. Coba dengarkan macam-macam jenis suara. Ini juga ada. Nah, selanjutnya masih area dada, kita lakukan pemeriksaan payudara. Nah, pada anak berguna untuk menilai perkembangan seks sekundernya dan ada tidaknya kelainan seperti ginekomasti dan galaktore. Ya, artinya payudara yang membesar pada jenis kelamin laki-laki ya. Kemudian adanya anak
anak, usia anak yang sudah mempunyai ASI gitu. Ya, jadi ini adalah suatu kelainan. Next. Nah, selanjutnya pemeriksaan jantung, masih area dada ya. Setelah paru adalah jantung, mulai dari inspeksi, palpasi, tentukan denyutnya di apex. Nah, ini sebenarnya spesifik jantung ya, tapi nanti pada saat melakukan pemeriksaan pada anak tidak mendetail kita melakukan pemeriksaan pada jantung. Sebenarnya pemeriksaan ini bisa dilakukan per sistem, namun untuk pemeriksaan fisik pada anak ataupun bayi ini bisa dilakukan secara general. Jadi artinya mungkin yang kita lihat aja dengan menginspeksi pada anak atau bayi dengan pembesaran jantung pada area dadanya akan terlihat penonjolan gitu ya. Kemudian agak kebiruan dan sebagainya secara general. Kemudian dari ketukannya ketika kita mengetuk ya itu akan berbeda getarannya ya. Kemudian ketika mendengarkan suara jantung juga berbagai macam ya pada setiap bagian area jantung dengan menentukan melalui letak pemeriksaan area sela iganya. Nah, nanti kita lakukan lebih detailnya. Next. Kemudian auskultasi, bunyi jantung 1 yang mana katup mitral, katup aorta, kemudian bunyi jantung 3 dan 4 area mana, kemudian adanya bising jantung atau tidak, atau kayak kayak pesawat aja ya yang mengalami turbulen, adanya bising jantung menunjukkan adanya kelainan jantung. Next. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen ya. Sama prinsipnya dari mulai inspeksi, auskultasi, perkusi, auskultasi dan perkusi, inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi ya. Nah, kita amati pada inspeksi kita amati ya ukuran dan bentuk perut, kemudian melakukan auskultasi pada area ini. Nah, nanti ini akan kita lakukan secara detail ya ketika melihat perut anak yang membusung, ya, membuncit, apakah merupakan penimbunan lemak, apakah asites ya adanya cairan di bawah kulit area abdomen menunjukkan adanya penyakit seperti hepatitis, ya, hepatitis berat dan lain sebagainya. Kemudian untuk auskultasi biasanya didengarkan peristaltik usus, ya. Jika meningkat berarti ada sumbatan atau obstruksi. Jika menurun adanya infeksi atau peritonitis ataupun infeksi pada lapisan usus dan lain-lain. Next. Selanjutnya perkusi, ya untuk normal biasanya bunyinya timpani, gitu ya. Kalau tidak biasanya bunyinya pekak, ya misalnya ada pembesaran organ. Area abdomen, ada ginjal, lambung, kemudian apa namanya lagi hati, ujung hati ya. Kemudian satu lagi limpa. Nah, untuk mempalpasi caranya monomanual dan bimanual. Jika ada nyeri tekan, ketegangan dinding perut, ukuran dan konsistensi organ ini akan terdeteksi. Oke, monomanual, bimanual adalah cara atau teknik mengetuk. Pemeriksaan lalu selanjutnya pemeriksaan genitalia. Pada laki-laki dinilai ukuran dan bentuk penis, keadaan testis dan glandnya. Pada perempuan nilai kondisi labia mayor dan minora, klitoris dan sekret dari vagina. Next. Kemudian pemeriksaan tulang belakang dan ekstremitas. Di tulang belakang ini kita lihat bentuk tulang belakangnya apakah cekung ke dalam, miring ke samping ya. Biasa kita kenal dengan istilah lordosis, kifosis, skoliosis, ataupun kelumpuhan karena berbagai sebab gitu ya, sehingga tulang belakangnya tidak berfungsi, sehingga kaku gitu ya. Kemudian pada ekstremitas kita lihat mulai dari jari-jari tangan kaki, kemudian gaya berjalan, kelumpuhan, kontraktur, dan lain-lain. Next, kontraktur itu
kelainan bentuk ya. Jadi tangan itu tidak bisa fleksi ataupun menekuk ataupun sebaliknya gitu ya, fleksi ekstensi. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan neurologis ya, langkah-langkah pemeriksaan. Amati jika adanya kelainan atau anak punya riwayat kejang atau tremor ya, atau kelumpuhan dengan cara memeriksa refleks ya, refleks superficial dengan cara menggores dinding perut dengan bagian yang tumpul, refleks tendo dalam, tendo bicep, tricep dan patella Achilles. Nah, ini nanti kita praktekkan ya. Bicep, tricep ada di lengan kita, patella ada di lutut, Achilles ada di kaki. Kemudian refleks patologis biasanya dengan melakukan pemeriksaan rangsang meningen atau meningeal, yaitu kaku kuduk. Biasanya ini kalau positif berarti terdeteksi adanya infeksi otak. Kemudian pemeriksaan kekuatan dan tonus otot. Next. Oke, selesai. Dengan demikian, itu serangkaian yang akan kita lakukan nanti